Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Habib Muhammad Rizky dengan NPM 10070221059. Oke, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Dalam video ini kita akan membahas salah satu kerangka kerja terkemuka untuk tata kelola teknologi informasi, yaitu COBIT 2019. COBIT 2019 untuk membantu organisasi dalam memaksimalkan potensi teknologi informasi melalui tata kelola dalam manajemen yang efektif. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai. COBIT 2019 merupakan kerangka kerja komprehensif yang dikembangkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi perusahaan. Framework ini dirancang untuk membantu organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi dengan menyeimbangkan antara manfaat yang diharapkan dengan mengoptimalkan tingkat resiko dan penggunaan sumber daya. Dalam perkembangannya, COVID 2019 telah mengalami banyak perubahan dari versi sebelumnya untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis modern. Framework ini menyediakan panduan lengkap yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap organisasi, memungkinkan perusahaan untuk membangun sistem tata kelola yang efektif dan efisien. Di sini ada tiga komponen utama framework COVID 2019 yang terdiri dari yang pertama itu ada objektivitas atau tujuan, yang kedua ada praktis, dan yang ketiga ada aktivitas. Oke, mungkin dimulai dari objektivitas. Objektivitas atau tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Setiap objektivitas dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis organisasi secara keseluruhan. Oke, mungkin langsung dilanjut ke yang kedua adalah praktik. Adalah kumpulan aktivitas yang dirancang untuk mencapai objektif tertentu. Praktis memberikan panduan konkret tentang bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap praktis dilengkapi dengan input, output, dan metrik yang jelas untuk mengukur keberhasilannya. Dan yang ketiga adalah aktivitas, merupakan tindakan spesifik yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan praktis atau aktivitas menjelaskan langkah-langkah detail yang harus diambil untuk memastikan praktis dapat dijalankan dengan efektif. Mungkin di sini ada sebuah proses flow dari BA105. Eh, Tadi sudah menjelaskan tentang komponen utama dari COVID 2019 Framework, yaitu ada objektivitas, praktis, dan aktivitas. Oke, mungkin kita lanjut ke penjelasannya. Ada beberapa praktis yang ada di BAI 05. Yang pertama ada BAI 0501, yaitu membentuk keinginan untuk berubah. Praktis ini berfokus pada tahap awal manajemen perubahan, di mana organisasi perlu membangun kesadaran dan keinginan untuk berubah di antara stakeholder. Dan ada beberapa aktivitas kunci di eh, aktivitas ini atau objektivitas ini. Yang pertama itu ada analisis stakeholder, yang kedua ada pengembangan bisnis case, dan yang terakhir ada komunikasi awal. Dilanjutkan kepada yang 02. 02 membentuk tim implementasi yang efektif. Praktis ini memfokuskan pada pembentukan struktur organisasi yang akan memimpin perubahan. Dan aktivitas-aktivitas kuncinya diantaranya adalah pemilihan tim, pembagian peran, dan alokasi sumber daya. Oke, dilanjut ke objektivitas BAI 05 yang ketiga, yaitu mengkomunikasikan visi yang diinginkan praktis ini berfokus pada pengembangan dan penyampaian visi, perubahan yang jelas. Dan aktivitas kuncinya yaitu pengembangan visi, strategi komunikasi, dan pengelolaan feedback. Lanjutkan ke yang nomor 4, memberdayakan peran kunci dan agen perubahan praktis ini berfokus pada pemberdayaan individu-individu yang akan menjadi penggerak utama perubahan dalam organisasi. Dan aktivitas-aktivitas kuncinya yaitu adalah mengidentifikasi champion, program pengembangan kapabilitas, pemberian tools dan resource,
Dan kita lanjut ke BAI 05. BAI 05 mengaplikasikan operasi dan penggunaan praktis ini berfokus pada aspek praktis implementasi perubahan. Dan di dalamnya ada program pelatihan komprehensif, transfer pengetahuan, dan dukungan transisi. Jawaban yang ke yang nomor 6. Yang nomor 6 ini menanamkan pendekatan baru praktis. Ini berfokus pada memastikan adopsi berkelanjutan dari perubahan-perubahan. Nah, mungkin perubahan-perubahan di sini adalah mengukur adopsi atau pengukuran adopsi, terus ada manajemen hambatan, dan program penguatan. Dilanjutkan ke yang nomor 7, mempertahankan perubahan praktis. Terakhir ini berfokus pada sustain atau dari perubahan tersebut gitu. Kita melakukan pengukuran hasil, continuous improvement, dan kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, mungkin ini aktivitas-aktivitas flow yang tadi kita sudah jelaskan. Di sini tuh ada tiga bagian atau tiga flow. Yang pertama ada analisis stakeholder, dilanjutkan ke hal-hal yang lainnya. Terus ada resistance management, ada feedback collection, terus ada support system, dokumentasi, dan help desk. Oke, kita mulai ke level kapabilitas. Level kapabilitas di sini ada level 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita mulai dari level 0 dulu mungkin ya. Level 0 ini tuh ada incomplete proses. Pada level ini, strategi komunikasi hampir tidak ada atau sangat minimal. Komunikasi terjadi secara ad hoc tanpa perencanaan. Contohnya, tidak ada dokumentasi rencana komunikasi. Pesan disampaikan secara spontan dan tidak ada pengukuran efektivitas komunikasi. Lanjut ke level 1, performance proses. Strategi ini atau strategi komunikasi ini sudah mulai dilaksanakan, namun masih basic. Contohnya seperti ada rencana komunikasi sederhana, pesan-pesan kunci sudah diidentifikasi, dan ada beberapa saluran komunikasi yang digunakan. Lanjutkan kepada level 2, yaitu manage proses. Strategi ini, komunikasi ini sudah terencana dan termonitor. Dan contohnya ada dokumentasi formal secara komunikasi, timeline komunikasi yang jelas, dan target audiens teridentifikasi. Dilanjutkan kepada nomor 3, label proses. Nah, mungkin proses komunikasi sudah terstandarisasi. Standar di sini seperti standar operation production atau SOP untuk komunikasi. Terus ada template komunikasi sudah tersedia, peran dan tanggung jawabnya jelas, metrik untuk mengukur efektivitas. Dan dilanjutkan kepada level 4, yaitu predictable proses. Proses komunikasi sudah dapat diprediksi hasilnya. Jadi dari tadi kita menemukan belum ada hasil apa-apa, belum ada komunikasi apa-apa, dan di level 4 ini kita sudah bisa memprediksi proses-proses tersebut dan komunikasi-komunikasinya sudah diprediksi hasilnya. Yaitu contohnya seperti advanced metric dan analitik, prediksi, atau automated tracking system. Dan yang terakhir adalah level 5 atau optimizing proses. Proses komunikasi terus dioptimalkan. Contohnya seperti continuous improvement framework, innovation dalam strategi komunikasi, best practice sharing, integration dan enterprise system, dan yang terakhir adalah advanced analytics untuk optimalisasi. Nah, mungkin untuk level kapabilitas ini, di sini tuh dari level 0 sampai level 5. Dari level 0 tuh kita belum mengetahui apa-apa atau belum ada komunikasi apa-apa. Dan sampai ke level-level selanjutnya itu akan bertambah dan semakin solid gitu untuk komunikasi-komunikasinya. Nah, mungkin sekian dari pembahasan video kali ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Kita telah membahas dasar-dasar COVID 2019 dan bagaimana framework ini mendukung tata kelola teknologi informasi yang efektif. Khususnya kita telah mendalami salah satu tujuannya yaitu BAI 05 atau Manage Organization Change yang menjadi kunci sukses dalam menghadapi perubahan organisasi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dalam membangun tata kelola teknologi informasi yang lebih baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.